Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Risma. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan. Berikut penjelasannya. Tema pada video pembelajaran kali ini adalah pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan, faktor dan jenis-jenis pendidikan. Poin-poin materi yang kita bahas pada video kali ini, yang pertama, pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Yang kedua, pentingnya ilmu pendidikan. Yang ketiga, faktor-faktor pendidikan. Dan yang keempat, jenis-jenis pendidikan. Materi yang pertama adalah pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan. Berikut penjelasannya. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan memiliki metode-metode tertentu yang ilmiah untuk menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan bantuan atau didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna bagi dirinya, masyarakat, dan penciptanya. Pengertian pendidikan. Menurut Hajar Rahman dan Husna, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Nato Atmojo, pendidikan formal dalam suatu organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Materi yang kedua adalah pentingnya pendidikan dan ilmu pendidikan. Berikut penjelasannya. Pentingnya pendidikan dan ilmu pendidikan. Pentingnya pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Joseph tentang pentingnya pendidikan, pendidikan merupakan segala bidang penghidupan dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia. Dan tentulah dari pernyataan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Pentingnya ilmu pendidikan. Ada dua alasan yang melandasi ilmu pendidikan, yaitu bahwa ilmu pendidikan sebagai suatu sistem pengetahuan tentang pendidikan anak diperlukan, karena akan menjadi dasar bagi praktek mendidik anak. Selain itu, bahwa ilmu pendidikan akan menjadi dasar atau kriteria keberhasilan praktek pendidikan anak. Kedua, manusia memiliki motif untuk mempertanggungjawabkan pendidikan bagi anak-anaknya. Karena itu, agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, praktek pendidikan, anak memerlukan ilmu pendidikan sebagai landasan agar tidak jadi sembarangan. Materi yang ketiga adalah faktor-faktor pendidikan. Berikut penjelasannya. Faktor-faktor pendidikan. Yang pertama, faktor tujuan. Faktor tujuan merupakan faktor pendidikan yang memiliki posisi penting dalam proses pendidikan. Bermacam-macam tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik supaya dapat dicapai oleh subjek didik. Semua tujuan-tujuan itu harus normatif, baik artinya tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Yang kedua, faktor materi. Sebuah faktor berupa materi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Materi yang akan disampaikan merupakan materi yang baru atau yang lagi banyak dibicarakan yang dapat menjadi acuan untuk mensukseskan pendidikan ke depannya. Yang ketiga, faktor pendidik. Pendidik ialah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan.
Orang tua biasanya disebut pendidik menurut kodrat, sedangkan guru dan tenaga lainnya yang sejenis disebut pendidik menurut jabatan. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik utama. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsur dasar, yaitu yang pertama, unsur kasih sayang orang tua terhadap anak, yang kedua, unsur kesadaran akan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anak. Sedangkan guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab mendidik dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Materi yang keempat adalah jenis-jenis pendidikan. Berikut penjelasannya. Jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Pendidikan formal ini terstruktur, jelas yang mengelolanya, memiliki sistem yang jelas dan diakui, sehingga setiap menyelesaikan satuan pendidikan, anak didiknya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Fungsi pendidikan formal. Yang pertama, melatih kemampuan akademis. Kemampuan akademis meliputi kemampuan analisis, menghafal logika, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki kemampuan akademis yang baik pada umumnya lebih mampu memecahkan masalah dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, melatih fisik, mental, dan disiplin. Jalur pendidikan ini mengharuskan peserta didik untuk tiba di sekolah pada jam tertentu dan pulang pada jam tertentu. Hal ini secara tidak langsung dapat melatih kedisiplinan peserta didik. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Di sekolah, para peserta didik juga diajarkan tentang tanggung jawab, misalnya tanggung jawab mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengembangkan diri dan kreativitas. Program ekstrakurikuler di sekolah merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan diri dan kreativitas peserta didik. Seseorang yang memiliki kemampuan dan kreativitas tertentu tentunya akan membentuk pribadi yang lebih berkualitas. Yang kelima, membentuk jiwa sosial. Sekolah juga dapat membantu membangun jiwa sosial seseorang peserta didik. Interaksi sosial di sekolah juga akan memperluas hubungan sosial seorang siswa. Yang keenam, membentuk identitas diri. Identitas diri merupakan salah satu hal yang terpenting yang dibutuhkan oleh individu di dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam dunia kerja dan di masyarakat. Umumnya mereka yang memiliki pendidikan formal lebih berpeluang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Contoh pendidikan formal, di antaranya TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, dan perguruan tinggi. Kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Pendidikan non-formal adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah. Dalam pergaulannya, di masyarakat, individu harus mempunyai etika dan sopan santun. Pendidikan non-formal hadir sebagai pelengkap pendidikan formal, yakni untuk memenuhi aspek tertentu yang tidak diberikan pada pendidikan formal. Contoh pendidikan non-formal, diantaranya TPQ dan les bahasa Inggris. Yang ketiga, pendidikan informal. Menurut Livingstone, pendidikan informal adalah setiap aktivitas yang melibatkan pemahaman, pengetahuan, atau kecakapan yang terjadi di luar kurikulum lembaga yang disediakan oleh program pendidikan. Kursus atau lokaria, pembelajaran informal bisa terjadi di setiap konteks di luar kurikulum lembaga. Hal ini dibedakan dari persepsi harian dan sosialisasi umum dan identifikasi kesadaran diri individu tentang aktivitas sebagai pembelajaran bermakna. Pendidikan informal bisa juga disebut pendidikan keluarga, di mana pendidikan dimulai dari keluarga. Contoh pendidikan informal, yang pertama pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan psikis, pendidikan sosial, dan pendidikan seksual.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.